Saya akan menjelaskan tentang sejarah Hotel Mandarin Tbk dan visi misi serta moto dari Hotel Mandarin Tbk. Yang pertama yaitu ada sejarah Hotel Mandarin Tbk. Hotel Mandarin Regency Tbk awal mulanya bernama PT Batam Jaya Hotel. Didirikan pada tanggal 28 Oktober 1986 dan memulai kegiatan usaha komersialnya sejak tanggal 30 Oktober 1996. Kantor pusat dari Hotel Mandarin Regency Tbk ini berlokasi di Hotel Goodway, Jalan Imam Bonjol, Nomor 1, Nagoya, Pulau Batam, 29432, Indonesia. Para pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih dari saham Hotel Mandarin Regency Tbk adalah bernama Sealings Investment Ltd, memiliki 28%, PT Rako Indolan 20,74%, JIMB Securities Singapura Pti Ltd memiliki 9,79%, serta Victor memiliki saham sebesar 8,62%. Yaitu ada visi, misi, serta moto dari Hotel Mandarin Regency Tbk. Yang pertama yaitu ada visi dari Hotel Mandarin Regency Tbk adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan membuat ciri yang khas pengalaman di Goodway untuk tamu-tamu yang makan, minum, meeting, dan tinggal selama mereka di Batam. Selanjutnya yaitu ada misi dari Hotel Mandarin Regency Tbk, yaitu siap melayani Anda, mengoptimalkan potensi perseroan untuk meningkatkan para pemegang saham dan pihak-pihak terkait secara berkesinambungan. Selanjutnya itu ada moto dari Hotel Mandarin Regency Tbk, yaitu layak, bernilai, menyenangkan, nyaman, dan bahagia untuk tinggal lama. Selanjutnya opini terhadap Hotel Mandarin Regency Tbk. Opini audit yang diberikan kepada HOM yaitu notasi A yang berupa opini tidak wajar. Basis untuk opini tidak wajar seperti yang dijelaskan pada catatan 8 dan 33 atas laporan keuangan konsolidasi yang terlampir. Perusahaan belum dapat memastikan dari pernyataan atau investasi tersebut. Banyak unsur dalam laporan keuangan konsolidasi yang terlampir akan berpengaruh menyeluruh. Menurut opini kami, karena signifikan dari hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak wajar, laporan keuangan konsolidasi terlampir tidak menyajikan secara wajar. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi pada Hotel Mandarin Regency Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember tahun 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang terakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan poin kenapa ataupun penyebab dari Hotel Mandarin Regency Tbk itu diberikan notasi A ataupun notasi tidak wajar. Berdasarkan basis untuk opini tidak wajar itu terdapat pada dua catatan. Yang pertama yaitu adalah catatan 8, yang kedua yaitu adalah catatan 33. Yang mana yang untuk pertama yaitu catatan 8 yaitu beban dibayar di muka, yang merupakan kewajaran atas penyertaan investasi tersebut kepada PT Tisarana Inti Semesta yang mana berdiri pada tahun 2018 dan belum melakukan kegiatan operasi serta memiliki pengalaman atas pengelolaan kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Tisarana Inti Semesta sehingga tidak memenuhi prinsip kewajaran dan keberlanjutan terhadap penyertaan investasi tersebut yang mana biaya-biaya keperluan pelanggan
anggota maupun member, yaitu berupa biaya perhotelan, biaya tur, biaya travel maupun biaya uang di muka dan lain sebagainya. Alasan kedua yaitu terdapat pada catatan 33, yaitu kejadian setelah tanggal pelaporan posisi keuangan, yang mana peristiwa setelah periode pelaporan yang diberikan bukti dan dari kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan ataupun terdapat pada laporan keuangan yang telah dilaporkan ataupun disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak sesuai ataupun tidak terdapat pada catatan yang terjadi pada laporan keuangan yang diungkapkan dalam catatan laporan atas laporan keuangan apabila jumlah materialnya berbeda dengan apa yang terjadi apa yang dilaporkan pada laporan keuangan dan apa yang terjadi semestinya. Berdasarkan surat otoritas jasa keuangan ataupun surat dari OJK yang telah dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2020 mengenai perintah tertulis yang ditujukan kepada PT Hotel Mandarin Regency Tbk untuk melakukan penarikan kembali dana hasil penawaran umum terbatas 2 sebesar 1,9 triliun yang telah disetor sebagai uang muka pernyataan kepada PT Terasana Inti Semesta. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan status pandemi COVID-19 ataupun Corona, menetapkan status pandemi global atas penyerangan virus COVID-19. Efek virus COVID-19 ini sangat berdampak pada perekonomian Indonesia maupun dunia, yang mana akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan resiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing ataupun gangguan operasi bisnis, yang mana pada saat itu dapat terjadinya pemberhentian proses kinerja ataupun proses ataupun kegiatan-kegiatan unit yang dilaksanakan di luar itu dilarang oleh pemerintah pada saat itu. Kemudian pada tanggal 13 April 2020, pemerintah Indonesia telah melakukan penetapan bencana non-alam penyebab COVID-19 ataupun Corona sebagai bencana nasional berdasarkan Kepres nomor 12 tahun 2020, yang mana menetapkan bahwa bencana ini sangat berdampak sekali pada perekonomian masyarakat pada saat itu. Sedangkan operasi perusahaan telah dan mungkin terus berpengaruh oleh penyebaran COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia pada saat itu. Efek masa depan dari virus COVID-19 terhadap Indonesia dan perusahaan masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi COVID-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan perusahaan, yang mana itu berdampak pada penghasilan perusahaan ataupun hotel-hotel yang telah berdiri pada saat ini, yang mana tidak adanya pelanggan ataupun customer ataupun member maupun anggota tidak ada yang mampir untuk melakukan transaksi ataupun menginap pada hotel. Kemudian manajemen perusahaan berpendapat bahwa sampai dengan laporan ini diterbitkan wabah COVID-19 atau COVID-19 belum berdampak signifikan terhadap kegiatan operasi perusahaan. Dan ini merupakan alasan mengapa auditor memberikan opini tidak wajar kepada perusahaan Hotel Mandarin Regency Tbk, karena pada COVID-19 ataupun pada tahun 2019 seluruh perekonomian Indonesia maupun dunia sangat terpengaruh ataupun sangat jatuh dari sangat merosot, yang mana perekonomian Indonesia terganggu dan banyaknya kerugian maupun kerugian yang terjadi karena wabah COVID-19. Tetapi auditor memberikan opini yang tidak wajar karena auditor memberikan bahwa COVID-19 berdampak signifikan terhadap kegiatan operasi perusahaan ataupun tidak berpengaruh pada perusahaan. Pada kenyataannya, perusahaan sangat terpengaruh oleh adanya wabah COVID-19 pada saat ini. Maka dari itu, untuk perusahaan Hotel Mandarin Regency Tbk itu diberikan opini tidak wajar karena
karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi ataupun apa yang ada di lapangan maupun ada yang ataupun apa yang telah dilaporkan pada laporan keuangan yang telah diterbitkan. Mungkin sekian dari materi Dajaya. Untuk selanjutnya saya kembali akan dilanjutkan oleh rekan. Penjelasan dari pihak hotel terkait dari diberikannya opini tidak wajar terhadap laporan keuangan tahun 2019, di mana sehubungan dengan opini tidak wajar atas keuangan auditan perseroan agar dijelaskan latar belakang penyebab terjadinya diberikan opini tidak wajar berdasarkan semua data pembukuan dan data keuangan yang telah pihak hotel serahkan kepada pihak auditor independen, maka pihak hotel berpendapat. Yang pertama, auditor memberikan pendapat tidak wajar hanya berpedoman kepada surat dari Otoritas Jasa Keuangan nomor S-10D.04.IA 2A20 tanggal 29 Januari 2020 mengenai perintah tertulis terkait pengembalian dana dari PT TIS atau Trisarana Inti Semesta. Yang kedua, auditor dalam memberikan pendapat tidak wajar bukan berdasarkan treatment accounting atau kewajaran pembukuan sesuai dengan standar yang berlaku umum. Yang ketiga, merujuk pada surat perintah tertulis dari OJK pada tanggal 29 Januari 2020 tersebut, seharusnya auditor menggunakan perintah itu sebagai pengungkapan kejadian material setelah tanggal neraca, bukan dijadikan sebagai pedoman mengeluarkan opini untuk periode pembukuan tahun 2019. Setelah penjelasan latar belakang penyebab diberikannya opini tidak wajar dari pihak hotel, maka selanjutnya pasti pihak hotel akan mengupayakan agar pada tahun berikutnya tidak diberikan opini tidak wajar kembali. Maka dari itu, untuk mendapatkan opini wajar dari pihak audit yang sama, maka pihak hotel harus segera memenuhi perintah tertulis dari surat OJK pada tanggal 29 Januari 2020 mengenai pengembalian dana PUT 2 dari PT TIS. Selanjutnya, opini tidak wajar ini memiliki dampak yang signifikan bagi HOM antara lain. Yang pertama, saham HOM dihentikan perdagangannya oleh Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, HOM dapat dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, HOM dapat kehilangan kepercayaan dari investor dan kreditur. Untuk mengatasi opini tidak wajar, HOM perlu melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menjelaskan ketidakpastian material yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha secara lebih memadai. Yang kedua, memberikan informasi yang memadai tentang transaksi penjualan aset hotel kepada pihak berrelasi. Yang ketiga, jika HOM tidak dapat mengatasi opini tidak wajar ini, maka HOM berpotensi untuk delisting dari BEL. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan HOM untuk mengatasi opini tidak wajar yang diberikan oleh auditor independen. Yang pertama, menentukan penyebab opini tidak wajar. Perusahaan harus terlebih dahulu memahami penyebab opini tidak wajar yang diberikan oleh auditor independen. Hal ini dilakukan dengan melakukan investigasi internal, termasuk wawancara dengan karyawan, pemeriksaan dokumen, dan analisis data. Yang kedua, memperbaiki penyebab opini tidak wajar. Setelah mengetahui penyebab opini tidak wajar, perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Langkah-langkah ini harus didokumentasikan dengan baik dan dikomunikasikan kepada auditor independen. Yang ketiga, melakukan audit ulang laporan keuangan. Setelah penyebab opini tidak wajar telah diperbaiki, perusahaan harus melakukan audit ulang laporan keuangan oleh auditor independen yang berbeda. Audit ulang ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang keempat, menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan. Perusahaan harus
opini tidak wajar kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, investor, dan kreditor. Langkah-langkah spesifik yang dapat dilakukan oleh perusahaan HOM. Yang pertama, melakukan investigasi internal. Investigasi internal ini bertujuan untuk mencakup pemeriksaan atas laporan keuangan, proses akuntansi, dan tata kelola perusahaan. Yang kedua, memperbaiki proses akuntansi. Perusahaan harus memperbaiki proses akuntansi agar laporan keuangan dapat disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini dilakukan dengan melakukan pelatihan bagi karyawan, menerapkan sistem akuntansi yang lebih baik, dan meningkatkan pengawasan atas proses akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan tata kelola perusahaan. Perusahaan harus meningkatkan tata kelola perusahaan agar mencegah terjadinya opini tidak wajar di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan memperkuat peran komite audit, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Selanjutnya, opini tidak wajar merupakan hal yang serius dan dapat berdampak